Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba 'alal mu'minina as-siyama fi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila akhiriz zaman. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan kasih sayangnya berkenan menjaga keimanan dan keislaman kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman dan pada hari ini dapat menjalankan ibadah salat Idul Fitri tahun 1441 Hijriah pada hari ini. Ketika banyak di antara kaum muslimin yang tidak bisa melaksanakannya, tidak bisa melaksanakan salat Id sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya karena terhalang oleh wabah virus corona. Semoga kita semua yang telah menunaikan ibadah puasa, yang telah menunaikan ibadah puasa Ramadan, dan yang hadir di sini melaksanakan sholat Idul Fitri, maupun saudara-saudara kita yang melaksanakannya di rumah, mendapatkan ampunan Allah dan terbebas dari dosa-dosa masa lalu. Dengan begitu, kita dapat menjalani kehidupan di hari-hari mendatang sebagai hamba Allah yang bertakwa, sebagai hamba Allah yang soleh dan solihah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan yang menjadi juru bicara ilahi untuk menjelaskan kehendak Allah tentang bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya di dunia secara benar dan berfaedah, sehingga memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Oleh karena itu kita ridho menjadikan Islam sebagai agama dan Muhammad Rasulullah sebagai nabinya. Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang berhak mendapatkan kenikmatan surgawi. Maka marilah kita meningkatkan takwa dan berkata dengan benar, berkata dengan jujur, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Dengan begitu niscaya semua yang kalian lakukan hasilnya akan menjadi baik dan dosa-dosa kalian akan diampuni Allah. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia memperoleh kemenangan yang sangat besar. Al-Quran, surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 dalam urutan Al-Quran, ayat ke-70 sampai 71. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setelah 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa, dan atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat berhari raya bersama, menyambut kabar gembira dan bahagia yang dijanjikan Allah, maka sudah sepantasnya pada hari yang bahagia ini kita bergembira, merayakan sebuah momentum kemenangan dan kebahagiaan berkat limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala.
Seiring dengan berlalunya bulan suci Ramadan, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Sebab jika Allah hanya memberikan kita kesehatan jasmani, hal itu hanya berguna untuk kehidupan dunia saja. Tapi jika Allah kita diberikan kesehatan rohani, qalbun salim, maka hal itu berguna bagi kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat nanti. Sebagai bentuk rasa syukur akan nikmat kesehatan ini adalah dengan menjaga diri agar tidak terjangkiti dua wabah penyakit yang berbahaya. Penyakit yang pertama adalah wabah virus corona yang berasal dari Wuhan, yang datang dari Tiongkok, yang menyerang fisik manusia. Kemudian wabah yang kedua yaitu wabah virus Wuhan, yaitu cinta dunia dan takut mati, yang menyerang mental dan rohani manusia. Sebagai bentuk rasa syukur akan nikmat kesehatan ini adalah menjaga diri agar tidak terjangkiti dua penyakit yang berbahaya ini, yaitu wabah virus Wuhan yang datang dari Tiongkok tersebut dan virus Wuhan. Virus Wuhan adalah penyakit yang mematikan fisik manusia, sedangkan virus Wuhan yang datang dari Tiongkok itu mematikan fisik, dan virus Wuhan mematikan hati dan mental manusia. Penyakit inilah yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, sebab virus Wuhan akan menghancurkan umat dan peradabannya dari dalam hatinya sendiri, sehingga orientasi hidupnya praktis seluruhnya fokus tertuju pada dunia dan melalaikan kehidupan akhirat. Dari Wuhan kita disadarkan ada penyakit menular yang berbahaya. Secara kasat mata akan membuat pengidapnya menderita, menular, mengancam semua harta benda dan karirnya, bahkan dapat membuat dia meninggal dunia. Semoga tubuh kita dijauhkan dari segala penyakit fisik dan dijauhkan dari segala penyakit jiwa. Nikmat kesehatan jasmani dan rohani ini akan ditanyakan kelak di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Takasur, surat yang ke-102 dalam urutan Al-Quran, ayat ke-8 yang berbunyi, "Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Pada hari kiamat nanti, kalian akan ditanyai tentang semua nikmat yang telah kalian terima di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Menjalani ibadah puasa Ramadan dan kemudian merayakan hari raya Idul Fitri di tengah pandemik virus corona sungguh memerlukan kesabaran dan juga keikhlasan. Karena terbukti virus corona bukan hanya merenggut ribuan nyawa manusia, tetapi juga mengubah tata cara kehidupan manusia di seluruh dunia, mulai dari interaksi sosial hingga perilaku keagamaan. Belum pernah ada wabah penyakit yang mampu berubah perilaku sosial dan keagamaan masyarakat selain virus corona ini. Sebagian orang mengurung diri di rumah, menghindari tempat keramaian, dan menunda perjalanan ke tempat lain. Sebagian lainnya mengubah tata cara bersalaman dari berjabat tangan lalu bersalaman dengan siku dan kakinya. Virus corona juga berdampak dalam kehidupan keagamaan umat manusia. Demi meredam penyebaran wabah corona, karpet masjid digulung, jarak sholat direnggangkan, dan pintu-pintu masjid ditutup. Dulu ketika masuk bulan suci Ramadan, para ustadz menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa syaitan laknatullah dibelenggu. Tetapi sekarang di bulan Ramadan justru manusia yang dikurung di rumahnya. Terbayang oleh kita bagaimana susahnya keluarga besar memiliki rumah kecil dan sempit, lalu disuruh bekerja, belajar dan beribadah di rumah saja. Tentu akan mengalami stres, tertekan secara sosial, ekonomi, dan psikologis sekaligus. Sementara bantuan sosial yang dijanjikan pemerintah hanya tinggal janji saja. Sejak munculnya virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, yang tanpa diduga penularannya begitu cepat, masyarakat dunia tercekam ketakutan.
Begitu takutnya pada makhluk kecil ini, sampai-sampai manusia kehilangan rasa takutnya kepada yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal virus corona hanya makhluk kecil yang tidak punya daya dan kekuatan untuk beraksi tanpa kehendak dari Allah. Wabah penyakit ini tidak punya kekuatan, musibah tidak punya kekuasaan. Yang punya kekuatan dan kekuasaan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketidakberdayaan makhluk kecil ini dijelaskan dalam Al-Quran, bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini atas izin Allah. Tidak akan terjadi apapun kecuali atas izin Allah. Tidak akan terjadi penularan kecuali atas izin Allah. Tidak terjadi bencana kecuali atas izin Allah. Begitulah Allah berfirman dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'u Allah wa ati'ur rasul. Fa in tawallaitum fa innama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Apa saja bencana yang menimpa seseorang hanyalah terjadi dengan izin Allah. Siapa saja yang beriman kepada Allah pasti hatinya akan mendapatkan hidayah. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wahai manusia, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian mengingkari ajaran Rasul-Nya, sungguh Rasul kami hanyalah berkewajiban menyampaikan peringatan dengan jelas. Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Hanya pada Allah lah semua orang mukmin bertawakal. Al-Quran surat At-Taghabun ayat 11 sampai 13. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut Al-Qurtubi dalam kitabnya Tafsir Al-Jami' di Ahkamil Quran, rangkaian ayat ini turun sebagai jawaban atas perkataan orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy dahulu mengatakan kepada para sahabat Nabi, seandainya apa yang diimani umat Islam adalah kebenaran, niscaya mereka tidak akan mendapatkan musibah apapun. Lalu rangkaian ayat ini turun sebagai penjelasan bahwa semua musibah yang menimpa umat manusia, khususnya umat Islam, adalah sesuai dengan takdir ilahi. Oleh karena itu, ketika terjadi musibah, Allah memerintahkan kita untuk sabar, senantiasa taat, serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esensi tawakal adalah memasrahkan segala perkara kepada Allah setelah kita ikhtiar secara sungguh-sungguh. Oleh karena itu, melawan virus corona bukan dengan hura-hura mengadakan konser musik seperti yang disponsori oleh BPIP, Badan Pengembangan Ideologi Pancasila, tetapi dengan melaksanakan syariat Allah serta tuntunan hidup Rasulullah. Ketoklah pintu langit dengan doa dan amal soleh kita. Ketoklah pintu langit dengan taubat kita, dengan sholat kita, dengan sodakoh kita, dengan puasa kita. Akan tetapi sayang sekali, manusia zaman sekarang lebih memilih melestarikan dan melakukan daur ulang logika berpikir kaum kafir Quraisy menghadapi musibah serta wabah penyakit ini. Kaum Islamfobia menggunakan musibah ini justru untuk mendiskreditkan umat Islam seperti yang terjadi di sejumlah negara. Serangkaian serangan anti-muslim menyebar ke seantero India setelah Kementerian Kesehatan India berulang kali menyalahkan tabligh akbar yang dilakukan oleh umat Islam yang dituduh sebagai pemicu penyebaran virus corona. Para pejabat partai penguasa juga menyinggung soal bom manusia dan jihad corona yang ditujukan kepada minoritas muslim. Seorang pemuda muslim membagikan makanan kepada orang miskin, diserang dengan tongkat kriket. Muslim lain dipukuli hampir digantung di luar lingkungan mereka atau diserang di masjid, dicap sebagai penyebar virus. Di negara bagian Punjab, pengeras suara dari kuil Sikh menyiarkan pesan yang memberitahu orang-orang untuk tidak membeli susu dari peternak sapi perah muslim karena distigma
terinfeksi virus corona. Begitupun penjajah Zionis Yahudi telah mengancam akan mendenda warga Palestina yang melaksanakan sholat di Masjidil Al-Aqsa di kota Al-Quds jika didapati lebih dari 10 orang berkerumun di dalamnya. Polisi negara Zionis yang ditugaskan menjaga gerbang Al-Aqsa telah mulai mengumpulkan kartu tanda pengenal guna mengintimidasi umat Islam. Di negeri kita yang penduduknya dikenal mayoritas beragama Islam, masyarakat yang melaksanakan sholat Jumat di masjid diancam pidana, atau melaksanakan tarawih di masjid diancam dengan berbagai macam ancaman. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melakukan survei pada tanggal 29 April hingga 4 Mei 2020 yang bersifat tendensius dan fobia terhadap umat Islam. Survei dilakukan terkait sholat jamaah di masjid selama pandemi virus corona dan mengusulkan memberikan sanksi terhadap mereka yang melakukannya. Komnas HAM merasa risau terhadap umat Islam yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid, tapi sama sekali mereka tidak risau dengan kedatangan warga komunis Cina yang meresahkan rakyat Indonesia dan mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia. Komnas HAM juga tidak risau dengan adanya upaya PKI Reborn atau pemerintahan Nasakom gaya baru melalui penghilangan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang sekarang sedang dibahas di DPR. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari-hari yang akan datang, mungkin kita masih diuji oleh Allah. Mungkin masjid-masjid masih kosong ditinggal jamaahnya. Masyarakat masih diteror rasa takut tertular virus corona. Inilah yang merisukan hati seorang dai Palestina bernama Syekh Mahmud Hasanat. Dalam sebuah khutbah Jumat yang menggetarkan jiwa, dengan berurai air mata, Syekh Mahmud mengajak jamaah bermuhasabah atas musibah yang menimpa umat Islam dan penduduk dunia saat ini. Beliau mengatakan, sesuatu yang sangat menyedihkan hari ini adalah ketika masjid-masjid dikosongkan, karpetnya digulung, pintu-pintunya digembok. Lalu dia bertanya, dosa apa yang pernah kita lakukan sehingga kita terusir dari masjid? Katakan wahai manusia, dosa apa yang pernah kita perbuat hingga kita terusir dari rumah Allah? Mari lihat wajah kita di depan cermin kehidupan. Walau hanya sejenak, niscaya kita akan menyadari, bukankah kita pernah mengambil hak orang lain sebelum adanya virus corona? Bukankah kita pernah beramai-ramai antri di bank-bank ribawi sebelum adanya virus corona? Hari ini kita menangis dan saling menangisi ketika masjid ditutup. Kita menangis dan saling menangisi ketika rumah-rumah Allah terkunci dari wajah-wajah kita. Pintu-pintu masjid terkunci, karpet digulung. Ini tidaklah terjadi kecuali karena dosa-dosa kita. Sebelum adanya wabah ini, para penguasa menabur wabah kezaliman, wabah kebencian, wabah kecurangan, wabah dosa-dosa. Para pejabat menebar benih korupsi, para artis dan masyarakat umum menebar wabah kemaksiatan dan angkara murka. Beginilah kita, kata beliau. Selama ini hati kita diliputi penyakit wahmi, cinta dunia dan takut mati, sehingga untuk menegakkan agama Allah pun kita enggan karenanya. Wabah ini mungkin akan berakhir, sebagaimana musibah yang berulang kali menimpa negeri kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita akan kembali bermaksiat seperti sebelumnya apabila penyakit ini telah hilang? Ibarat sebuah ungkapan, kita meminta dengan sungguh agar perahu kita yang ada di tengah lautan diselamatkan. Tetapi ketika sampai di pantai, kita kembali bermaksiat kepadanya. Maka ingatlah firman Allah, amintum man fis samaa'i yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ama amintum man fis samaa'i ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadir.
Apakah kalian merasa aman dari azab Tuhan yang menguasai langit, yang akan membuat bumi mengguncang kalian, lalu tiba-tiba bumi bergetar dengan keras? Atau apakah kalian merasa aman dari azab Tuhan yang menguasai langit, yang akan mengirimkan petir kepada kalian, sehingga saat itu kalian menjadi sadar akan akibat buruk kalian mendustakan peringatanku kepada kalian? Al-Quran surat Al-Mulk ayat 16 sampai 17. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah melalui bulan penuh perjuangan di bulan Ramadan, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah, menjadi pribadi yang takwa. Kepada orang-orang yang bertakwa, sekalipun musibah datang tak berkesudahan, Allah menjanjikan kabar gembira. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari segala kesulitan. Allah akan memberikan rezeki kepada orang-orang mukmin dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Siapa saja yang bertakwa, bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah menjadi penjamin orang mukmin. Allah pasti mengabulkan permohonannya. Allah menetapkan apa saja dengan ukuran tertentu. Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 hingga 3. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Mengakhiri khutbah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah segera mengangkat wabah corona ini, memberikan kesembuhan kepada mereka yang sakit dan menjaga mereka yang sehat. Marilah kita berdoa dan meluruskan niat, membersihkan hati dan menjernihkan pikiran. Semoga Allah berkenan menerima ibadah puasa Ramadan kita dan mengampuni dosa-dosa masa lalu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat dan mengabulkan doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najati minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau akan keselamatan agama dan sehat badan, dan tambahnya ilmu pengetahuan, dan keberkahan dalam rezeki, dan diampuni sebelum mati, dan mendapat rahmat waktu mati, dan mendapatkan pengampunan sesudah mati. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami saat menghadapi sakaratul maut, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka dan pengampunan waktu hisab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar dan beri kami kemampuan untuk mengikutinya. Tampakkan pula kepada kami yang batil itu adalah batil dan berikan kami kemampuan untuk menjauhinya. Rabbana la taj'al fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Allah,